Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Nilai dan Moral. Perkenalkan, saya Afni Nur Arifah dengan NIM 11076210080 dari kelas B PGSD 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai lunturnya budaya sopan santun siswa terhadap guru. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai lunturnya budaya sopan santun, mari kita bahas mengenai budaya di Indonesia. Indonesia telah dikenal luas di mata dunia dengan budaya yang menjunjung tinggi keramahan dan juga sopan santun. Nilai budaya dan karakteristik masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi terhadap persaudaraan, saling menghormati, dan juga saling menghargai antar sesama. Namun, dalam beberapa tahun belakangan ini, budaya keramahan dan juga sopan santun di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari generasi muda atau generasi remaja yang cenderung kehilangan etika dan juga sopan santun terhadap teman sebayanya, orang tua, dan juga guru. Siswa tidak lagi menganggap guru sebagai orang yang harus dipatuhi atau sebagai panutan, seseorang yang memberikan ilmu dan juga pengetahuan yang patut dihormati dan disegani. Seperti yang terjadi belakangan ini, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Maret 2022, media sosial diramaikan dengan sebuah video di mana seseorang siswa mengamuk sambil memukul pintu kelasnya. Diketahui bahwa siswa tersebut mengamuk sambil memukul pintu kelasnya karena ia sempat ditegur oleh gurunya. Gurunya menegur siswa tersebut karena pada saat ujian berlangsung, siswa itu justru bermain game online. Kemudian, setelah guru tersebut menegurnya karena bermain game online ketika jam ujian berlangsung, siswa tersebut tidak terima dan marah sambil mengamuk keluar kelas dan memukul pintu ruang kelas. Nah, merosotnya budaya sopan santun siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor internal yang ada dari dirinya sendiri maupun faktor eksternal. Ada beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi lunturnya budaya kesopanan di Indonesia, yaitu yang pertama adanya pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kebebasan mengakses informasi yang didukung oleh akses dari internet yang mudah melalui handphone, laptop, bahkan smartphone itu bisa mempengaruhi pemikiran siswa generasi saat ini. Dan yang kedua, ada modernisasi kultur, yaitu kemudahan akses internet dapat membuat siswa dengan mudah melihat budaya dari negara lain, yang secara tidak langsung mereka akan mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari tanpa adanya filterisasi terhadap budaya yang diambil. Nah, yang ketiga ada pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu merupakan efek dari modernisasi kultur yang tidak sesuai dengan adat istiadat di Indonesia. Nah, hal ini akan menimbulkan sifat meniru budaya barat yang cenderung bebas, tanpa ada ikatan adat istiadat yang telah lama berlaku dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kemudian, yang keempat itu ada penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Sifat labil dalam diri siswa akan membuat siswa mencari-cari jati dirinya. Nah, jika dalam proses mencari jati dirinya ini tidak tersalurkan secara positif, maka siswa akan terjerumus dalam kenikmatan semu obat-obatan terlarang yang akan berpengaruh pada tingkah laku siswa tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada kurangnya pembiasaan sopan santun di lingkungan rumah. Karena sebagian besar waktu anak itu dihabiskan di rumah atau di lingkungan rumah bersama keluarga, sehingga sikap orang tua itu akan mudah diikuti oleh anak. Maka jika orang tua itu tidak mencerminkan norma-norma kesopanan, maka akan mudah ditiru oleh anak-anak di rumah. Nah, dari pembahasan kali ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belakangan ini sopan santun siswa terhadap gurunya itu mulai memudar.
Salah satu faktornya yaitu karena adanya pengaruh dari perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi yang ada pada saat ini. Siswa akan mudah mencontoh apa yang dilihatnya. Maka dari itu, kita sebagai guru harus bisa membiasakan sikap sopan santun siswa di lingkungan sekolah dengan cara membiasakan mengajar dan juga berinteraksi dengan siswa menggunakan bahasa yang baik dan juga sopan. Kemudian kita harus menegur siswa dan memperbaiki perkataan atau tingkah laku siswa yang kurang sopan. Nah, selain kita sebagai guru, orang tua itu juga perlu membantu dalam meningkatkan sikap sopan santun, yaitu dengan membiasakan sopan santun di lingkungan keluarga bersama dengan orang tua, yaitu dengan cara menunjukkan sikap sopan santun terhadap anak di rumah, misalnya dengan selalu membiasakan anak untuk berkata tolong jika butuh bantuan, mengucapkan terima kasih jika sudah dapat bantuan tersebut atau mendapatkan hadiah dan sebagainya, dan juga mengucapkan permisi jika lewat di hadapan orang yang lebih tua. Nah, dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan kecil tersebut, maka anak akan lebih mempunyai etika dan juga sopan santun terhadap orang tua, baik dari segi tutur kata, tutur bahasa, maupun tingkah lakunya. Maka dari itu perlu diingat bahwa untuk memperbaiki kembali sikap sopan santun anak terhadap gurunya butuh kerjasama antara semua pihak, terutama guru itu sendiri. Karena siswa akan lebih menghormati kita sebagai guru jika kita berperilaku baik di hadapan mereka. Baik, mungkin itu saja sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.